Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya merasa bersyukur pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Sangat luar biasa saya di Semarang bisa langsung bertemu dengan Bapak dan Ibu melalui Vicon ini. Dan kita akan banyak berdiskusi, berbagi ilmu tentang bermain bahasa di rumah. Oke? Biodata saya tadi sudah dibacakan lengkap. Nama saya Ani Sugianti, betul sekali. Saya biasa dipanggil Ani, ya. Dan kemudian ada beberapa pengalaman saya, tadi juga sudah dibacakan. Selain sebagai pamong belajar, saya juga sebagai narasumber di berbagai diklat, bahkan dipercaya oleh Siameo Cecep bekerja sama dengan Kamboja dan Vietnam tahun 2019 untuk menjadi narasumber training tentang Story and Sign Experiment to Develop Scientific Attitude for Children. Dan pernah juga belajar di Brisbane, Australia tahun 2016 tentang Positive Parenting Program. Juga beberapa kali ke Bangkok, Thailand, kemudian ke Jepang. Baik, Bapak dan Ibu, itu sekilas perkenalan tentang saya. Untuk lebih jauh, nanti kita akan banyak berdiskusi di WhatsApp group pastinya ya, melalui nomor HP saya yang sudah dicatat oleh panitia pastinya. Ya, Bunda, dan nanti kita akan berdiskusi lebih jauh lagi untuk pendalaman materi bahasa. Baik, Bapak dan Ibu, materi ini sangat terkait dengan materi-materi lain yang sudah Bapak dan Ibu pelajari tentang pentingnya bermain bagi anak, ya kan? Kemudian bermain matematika, bermain musik, bermain seni kriya, bermain sains, dan hari ini kita akan belajar bermain bahasa. Tentunya materi bermain yang sudah dan akan dipelajari nanti diharapkan akan memperkaya wawasan Bapak dan Ibu dalam menyusun kegiatan belajar bagi anak selama mereka belajar dari rumah. Nah, tentu saja semuanya saling terkait ya. Dan mengapa kita mempelajari materi ini? Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah peserta dapat memahami pengertian dan cara mengembangkan bahasa pada anak. Kemudian, peserta dapat memahami cara mengembangkan kegiatan bermain sederhana yang dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak, juga dapat memahami peran guru dan orang tua dalam mengembangkan bahasa pada anak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa ya? Bahasa itu adalah sistem bunyi, perkataan, dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi benar sekali tadi disampaikan bahasa itu tidak hanya secara lisan, verbal, tetapi ada non-verbal, bahkan lisan dan tertulis. Nah, ada juga bahasa isyarat yang menggunakan anggota tubuh kita atau gerakan tubuh, body language ya, betul sekali. Dan bahasa ini bisa berkembang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi kalau ada yang bilang orang tuanya cerewet, pasti anaknya cerewet gitu ya. Kalau orang tuanya pendiam, pasti anaknya pendiam. Betul. Tetapi ada faktor lingkungan juga yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Oke. Dan di materi ini, kita juga akan mempelajari tentang literasi awal. Karena kita juga akan belajar bagaimana mengembangkan keterampilan awal anak membaca dan menulis. Tentu saja dengan cara yang tepat. Baik, Bapak dan Ibu, kemampuan bahasa yang perlu dikembangkan pada anak usia dini, karena kita sekarang ini sedang berhubungan dengan anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun, dan jika mengacu pada kurikulum 2013 PAUD, ada 6 kompetensi dasar yang akan kita kembangkan, yaitu kemampuan bahasa reseptif, itu KD 310 dan 410, yaitu kemampuan anak dalam menyimak, mendengar, dan membaca. Kemudian, kemampuan bahasa ekspresif, bagaimana mengekspresikan bahasanya, itu KD 311 dan 411, yaitu kemampuan anak dalam berbicara dan menulis. Kemudian, keterampilan awal membaca dan menulis melalui bermain, atau keaksaraan awal ya,
KD 3, 12, 4, 12. Jadi ada 6 KD di kurikulum 2013 PAUD yang akan kita kembangkan nih pada anak usia dini. Nah, caranya bagaimana untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak, bagaimana agar anak mampu mencapai kompetensi dasar ini, nanti kita akan berdiskusi lebih banyak lagi ya. Dan Bapak Ibu, mengapa sih kita perlu mengembangkan kemampuan bahasa anak? Tadi sudah disampaikan bahwa bahasa itu alat komunikasi. Jadi bagaimana kita bisa mengungkapkan ide dan gagasan kita agar dipahami oleh orang lain. Bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain dan dipahami, itu kita gunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Karena itu bahasa penting dikuasai oleh anak. Dan apalagi ya, sekarang ini kita sedang dituntut untuk bisa mengembangkan 4K sebagai keterampilan abad 21. Apa saja 4K itu? Kemampuan berpikir kritis, termasuk di dalamnya problem solving, kemudian kreatif, kerjasama, dan komunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi ini sangat penting dikuasai anak sebagai bekal untuk menjalani kehidupannya kelak. Karena itu harus kita stimulasi sejak dini. Dan benar sekali yang disampaikan Bunda siapa tadi ya tentang bahwa bahasa itu jendela ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita ini bisa kita akses melalui berbagai media. Bisa media-media yang berbasis IT ya di internet, pastinya kita bisa melihat kan, dan di sana ada bahasa, atau kita bisa menggunakan berbagai buku medianya. Nah, semua itu pastinya buku-buku seperti ini itu adalah jendela ilmu pengetahuan, dan ada bahasa tertulis ya, bahasa tulis kalau yang ada di buku, kemudian melalui media-media IT yang bisa kita akses di internet, ada juga yang melalui bahasa lisan, ya kan? Nah, karena itu bahasa harus kita kuasai karena jendela ilmu pengetahuan. Dan di samping itu, mengapa kita perlu mengembangkan kemampuan bahasa anak? Karena ketika anak belajar tentang bahasa, mengembangkan kemampuannya, artinya dia juga mengembangkan 4 kemampuan bahasa. Apa saja? Listening, yang sebagai kemampuan bahasa awal ya, mendengarkan, listening. Kemudian reading, membaca, ya kan? Kemudian writing, menulis, dan yang terakhir speaking. Jadi bertahap nih kemampuan bahasa anak, mulai dari listening, kemudian reading, writing, dan speaking. Nah, ini pentingnya mengapa kita perlu mengembangkan kemampuan bahasa anak. Oke. Bapak dan Ibu, karena kita berhubungan dengan anak usia dini, maka sebelum kita mengembangkan kemampuan berbahasanya, kita juga harus memahami perkembangan bahasa anak. Ya, biar kita nggak frustasi gitu kalau ngomong sama anak, dia ngomong apa sih kok nggak mudeng, bahasanya bahasa planet gitu ya. Karena memang perkembangan bahasa anak itu melalui tahapannya. Nah, untuk anak usia 0 sampai dengan 12 bulan, itu biasanya disebut dengan masa membabel, ya kan? Menggumam, au, a, i, gitu-gitu ya. Jadi nggak jelas gitu, dia au, o, u, mama, gitu kan. Itu namanya membabel. Dan dia mulai mendengar di usia ini. Mendengar suara dan mengenali suara, baik itu suara ayahnya, bundanya, kakaknya, kakek, nenek, dan sebagainya, bahkan suara-suara yang ada di sekitarnya, mungkin suara kucing, suara televisi, suara binatang-binatang yang lain, itu mulai dia dengar. Dan dia mulai suka untuk melihat di sekeliling. Karena itu stimulasinya biasanya kita menggunakan kerincingan yang menimbulkan suara, jadi biar dia melihat, oh itu yang menimbulkan suara. Dan biasanya kerincingan itu warna-warni ya untuk stimulasi anak-anak di usia ini. Kemudian dia juga suka permainan ciluba, makanya di usia ini orang tua sering mengajak anak-anak bermain cilup,
gitu ya. Dan berceloteh bahasa sederhana, misalnya mama, mama, mama gitu kan, mamam, mamam gitu. Mulai seperti itu di usia ini. Kemudian berkembang di usia 1 sampai 2 tahun, yaitu yang disebut dengan fase hollow phrase atau satu kata. Satu kata, dia mengungkapkan satu kata untuk menggambarkan keinginannya dalam satu kalimat gitu. Jadi satu kalimat hanya diwakili satu kata. Biasanya kalau misalnya dia mau bilang, aku mau minum, dia cukup bilang, num, num, gitu kan. Dan bahasanya juga belum jelas minum, tapi num gitu misalnya. Nah, kemudian anak di usia 1 sampai 2 tahun ini juga mulai bisa memahami perintah. Perintah-perintah yang sederhana ya, dan pertanyaan yang sederhana. Kemudian rasa ingin tahunya juga mulai timbul terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Makanya dia suka menunjuk-nunjuk benda atau gambar. Misalnya dia melihat gambar ini, dia akan mulai menunjuk-nunjuk. Nih, 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 gitu. Sebenarnya itu adalah ungkapan rasa ingin tahunya. Dia mau bertanya, ini apa? Tapi hanya diwakili dengan satu kata. Nih, nih. Atau kalau enggak, dia bilang, pa, gitu kan. Nah, kemudian meningkat lagi di usia 2 sampai 2,5 tahun. Yaitu masa ucap 2 kata. Nah, kalau tadi 1 sampai 2 tahun itu masa ucap satu kata, 2 sampai 2,5 tahun itu masa ucap 2 kata. Dan dia mulai bisa memahami 2 perintah sekaligus, memahami perbedaan makna. Misalnya ketika dia memegang bola seperti di gambar ini, kemudian kita memerintahkan 2 perintah sekaligus, adek taruh bolanya, kamu ke sini, itu dia udah bisa memahaminya. Dan luar biasanya anak-anak di usia 2 sampai 2,5 tahun masa sekarang ini, kemampuan berbahasanya lebih tinggi dibandingkan anak-anak zaman dulu ya, karena stimulasinya luar biasa. Kemudian meningkat lagi di usia 2,5 sampai dengan 3 tahun. Masa ini disebut dengan masa permulaan tata bahasa. Anak-anak mulai mengucapkan kata-kata yang lebih rumit dan kata inti. Misalnya dia akan bilang, Pak Antor gitu ya. Atau biasanya anak-anak di usia 2,5 sampai 3 tahun sekarang ini sudah luar biasa karena stimulasinya dari orang tuanya, dari lingkungannya, dia banyak nonton TV sehingga lebih banyak yang dia dengar. Sehingga ketika dia mengungkapkan itu sudah sangat luar biasa. Dan ini terjadi pada anak saya di usia 2,5 sampai 3 tahun, dia sudah bisa merangkai kalimat dengan 3 sampai 4 kata, bahkan sampai 5 kata. Karena memang saya memberikan stimulasi bahasa yang lebih kepada anak saya. Karena memang kalau zaman dulu ya, saya zaman sekolah, matematika ini nggak pinter saya, gitu. Kemudian zaman kita dulu yang seusia dengan saya, pasti kalau matematika nggak pinter, IPA nggak pinter, dibilang bodoh. Padahal setelah kita belajar tentang kecerdasan jamak, ternyata setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing kan. Dan setelah belajar itu saya baru memahami ternyata saya ini lebih cerdas bahasa. Karena itu, saya menstimulasi anak saya juga lebih banyak ke bahasa gitu. Dan ternyata luar biasa perkembangan bahasanya. Baik, kemudian meningkat lagi, usia 3 sampai 4 tahun, itu masa menjelang tata bahasa dewasa. Anak-anak menggunakan kata yang lebih rumit dan bahkan kata-kata imbuhan. Kalau di usia sebelumnya mungkin kalau mau bilang menyapu, mereka akan bilang sapu, sapu gitu aja, nyanyi. Tapi di usia ini sudah bisa menambahkan imbuhan me, ber, di, ter, ke, per, pe, se. Sudah bisa bilang menyapu, menyanyi, dimarahi gitu. Sudah bisa ada imbuhan-imbuhannya. Kemudian di usia 4 sampai 6 tahun itu masa kecakapan penuh. Dan di sini anak-anak sudah mulai bisa membedakan berbagai jenis suara, menggunakan bahasa sesuai kaidah, kalimatnya ekspresif untuk menyatakan perasaan, sudah bisa dia kalau ada anak yang nakal atau dia tidak berkenan, Bunda dia nakal, tadi dia menarik tangan saya, sakit. Jadi sudah bisa lebih kompleks lagi bahasanya.
dan lebih rumit. Oke, itu adalah perkembangan bahasa usia 0 sampai dengan 6 tahun yang perlu kita pelajari. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan mengajak sharing lagi ya. Kalau tadi kita sudah tahu perkembangan bahasa anak, lalu bagaimana sih cara mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Pastinya sudah banyak yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, ini Bapak dan Ibu, bagaimana kita mengembangkan kemampuan berbahasa anak? Yang pertama adalah menambah jumlah kosakata anak. Ya, dan jumlah kosakata ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan. Di antaranya adalah mengajak anak selalu terlibat dalam percakapan. Jadi kita nggak hanya diam, khususnya untuk anak-anak yang mulai dari 0 sampai 12 bulan, dia kan mulai mendengar itu ya, mulai mendengar. Meskipun belum bisa mengucapkan, tetapi kita tetap usahakan untuk tetap berkomunikasi, bercakap-cakap dengan dia. Misalnya ketika dia pipis gitu ya, kita bilang, wow ini basah, kamu pipis ya? Bunda ganti dulu popoknya. Nah, dia akan menyerap nih, mendengar kemudian menyerap. Oh, kalau bahasa ini namanya pipis. Oh, ini popok gitu ya. Jadi dia sudah belajar banyak bahasa. Jadi selalu mengajak bercakap-cakap anak sejak usia 0 bahkan. Karena dia akan menyerap. Kemudian saya setuju dengan Pak Darwis tadi, pada saat mau tidur gitu kan, kita bacakan cerita ya, Bu Susana tadi bilang, betul. Nah, bacakan buku-buku ceritanya, tidak hanya buku cerita yang mungkin tentang alam sekitar, tentang binatang, seperti ini ya, atau bisa tentang dongeng-dongeng. Nah, nih, oh kebalik jadinya kalau di situ ya. Dongeng dunia, Benar-benar. kumpulan dongeng dunia, tapi juga bisa kita bacakan buku-buku sejarah nabi dan sebagainya. Ya kan Pak Darwis, betul ya? Dan pada saat kita mengajak menyanyi pun, kita bisa ajak nyanyi lagu-lagu yang misalnya tidak hanya lagu-lagu yang umum, misalnya satu-satu, aku sayang ibu, dua-dua, nah seterusnya, tapi juga bisa lagu-lagu Islami. Jadi ada banyak cara ya untuk menambah kosakata anak dengan cerita, dengan mengajak anak bercakap-cakap, dengan bernyanyi. Nah, misalnya pada saat kita membuat roti pun di rumah, kita tidak hanya diam, kemudian membuat roti tanpa ada percakapan, bisa juga kita mengajak anak untuk bernyanyi. Karena syair lagu yang ada di lagu roti ini nanti akan bisa menambah kosakata anak. Misalnya pada saat membuat roti, kita sambil nyanyi-nyanyi sama anak-anak. Potong-potong roti, dioles mentega, anak baik hati, disayang mama. Potong-potong roti, dioles mentega, anak baik hati, disayang papa. Potong-potong roti, dioles mentega, anak baik hati, disayang semua. Misalnya dengan lagu-lagu ini, pastinya akan menambah kosakata anak. Betul ya? Terima kasih. Kita lanjut nih. Cara kedua untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak adalah mendukung munculnya kemampuan membaca awal anak. Ada yang bilang PAUD tidak boleh mengajarkan calistung, membaca, menulis, berhitung. Yang tidak boleh adalah kalau kita mengajarkannya dengan cara jadul, yang membuat anak tertekan. Tetapi kalau kita mengajarkannya dengan cara bermain, sesuai dengan perkembangan anak, itu malah harus, ya kan? Dan kita harus mendukung munculnya kemampuan membaca awal anak, itu dengan cara bagaimana? Nah, mintalah orang tua untuk menyediakan buku-buku bacaan di rumah. Jangan pelit untuk memberikan buku pada anak. Anak saya, mulai saya bacakan buku sejak umur 3 bulan. Karena saya nyesel dulu, waktu zaman saya kecil, itu orang tua saya susah sehingga tidak bisa memberikan buku. Saya sampai sekarang tidak suka membaca buku. Sehingga tipe belajar saya memang auditory banget. Saya lebih suka mendengar, kemudian mengungkapkan kembali apa yang saya dengar. Jadi saya lebih kepada listening dan speaking. Tapi untuk reading dan writing, saya agak-agak kurang. Nih, jadi kemampuan berbahasa pun tadi ada 4 kan? Tidak semua orang menguasai semuanya.
Dan saya lebih menonjol pada speaking dan listening. Jadi kalau saya mendengar, itu saya akan cepat sekali bisa menceritakan apa yang saya dengar. Tapi kalau baca, saya agak susah. Karena itu, saya membelikan buku untuk anak-anak saya dan saya mulai membacakan sejak umur 3 bulan. Tentu saja dimulai dari buku-buku yang kalau usia di bawah 1 tahun, gambarnya besar, ya, lebih besar terlihat ya. Kemudian tulisannya sedikit saja, satu halaman hanya ada misalnya satu kata. Nah, seperti ini. Di mana? Nah, pada saat kita membacakan ini, di mana? Ini apa ya? Ini buaya. Di mana buaya tinggal? Sambil begini ini adalah bagaimana orang tua membantu anak untuk memunculkan kemampuan membaca awal. Jadi sambil menunjuk di mana buaya tinggal. Tidak perlu kita bilang D-I-D misalnya ya. M-A, ma, N-A, na, tidak perlu, tapi tinggal saja kita bacakan. Lama-lama anak akan mengenal. Itu adalah bagaimana kita bisa menstimulasi kemampuan membaca awal anak melalui buku-buku cerita. Jadi jangan pelit. Saya banyak sekali buku ceritanya. Ini masih banyak saya simpan. Saya sudah bagi-bagikan ke ponakan-ponakan saya, ternyata masih banyak juga. Jadi modal juga kalau saya pas ngajar bahasa gini ya. Saya punya banyak buku. Nah, kemudian ajak juga anak untuk menulis di setiap kesempatan. Jadi bukannya menulis seperti zaman dulu ya, satu buku kotak-kotak penuh, I semua, A semua, misalnya 0 semua, 1 semua, satu buku penuh tidak. Tetapi kita bisa menggunakan berbagai media untuk mengajak anak menulis. Tentunya untuk anak-anak yang masih di usia di bawah 2 tahun biasanya, itu memegang pensil, cara memegangnya kan masih begini ya. Nah, dipegang begini. Nah, kita bisa sediakan alat-alat tulis yang lebih besar, sehingga dia akan belajar untuk memegang alat tulis itu. Dan sediakan juga kertasnya yang lebar. Makanya anak-anak di usia ini senang coret-coret di dinding, betul tidak Bapak Ibu? Ya, senang coret-coret di dinding karena itu space-nya luas. Karena itu kita sediakan kertas yang besar, yang lebar, agar anak bisa mengekspresikan ya keinginannya untuk menulis di sana. Kadang-kadang kalau kita melihat rumah-rumah orang yang mempunyai keluarga yang mempunyai anak usia dini, dindingnya penuh coretan. Wow, indah sekali lukisannya ya. Tapi rumah saya bersih, tidak ada coretan. Kenapa? Karena saya merelakan satu dinding yang saya tempel dengan kertas yang besar, dan ketika anak saya pengen coret-coret, saya bilang coret-coretnya di sini, gitu. Jadi satu dinding yang ukurannya setinggi dia, saya pasangin kertas sehingga dia bisa mencoret-coret di situ. Nah, kemudian di berbagai kesempatan kita juga bisa mengajak anak untuk melakukan permainan-permainan yang kaya keaksaraan dan pengalaman bahasa. Gitu. Jadi orang tua di rumah ini juga harus aktif karena orang tua adalah pendidik yang utama dan pertama. Sehingga harus aktif mengajarkan permainan-permainan keaksaraan. Misalnya dengan flashcard, ya udah banyak sekali kan kita temukan flashcard di toko-toko buku, atau kartu huruf, kartu angka, atau yang dari plastik, kemudian kita simpan huruf-hurufnya di dalam wadah, di dalamnya kita kasih misalnya biji-bijian, beras, atau apa gitu, kemudian hurufnya kita sembunyikan di dalamnya. Dan minta anak untuk, yuk cari huruf di dalam beras, ini ada huruf apa ya? Dan minta anak untuk menyebutkan hurufnya. Nah, itu adalah cara membangun keaksaraan awal anak dengan cara bermain yang menyenangkan, ya kan? Kemudian, Bapak dan Ibu, kita juga perlu mengetahui tahap perkembangan membaca. Kalau tadi saya katakan, anak usia dini katanya nggak boleh membaca, menulis, berhitung. Kalau kita tidak mengajarkannya sejak dini, pada saat masuk SD nanti pastinya akan kesulitan. Karena kita lihat buku-buku teks di SD kelas 1 itu sudah sangat luar biasa. Asal yang perlu diperhatikan adalah pada saat mengajarkan membaca, menulis, berhitung ini tetap
sesuai dengan perkembangan anak dengan cara bermain yang menyenangkan. Kita garis bawahi ya, dengan cara bermain yang menyenangkan. Nah, tahapan perkembangan membaca anak itu seperti apa agar kita bisa memberikan stimulasinya? Yang pertama, tahap fantasi atau magical states. Nah, di tahap ini, Bapak dan Ibu, anak-anak mulai melihat atau membolak-balik buku, kemudian membawa buku kesukaannya, jadi ditenteng-tenteng gitu ya, kemana-mana, dibawa-bawa bukunya, dibolak-balik, tanpa tahu apa sih sebenarnya yang ada di buku itu. Ini adalah tahap fantasi. Kemudian selanjutnya, tahap perkembangan membaca. Ini adalah tahap pembentukan konsep diri. Ya, tahap perkembangan berikutnya adalah pembentukan konsep diri atau self concept stage. Nah, di sini anak pura-pura membaca buku. Dia mulai seolah-olah membaca gitu ya. Dia pegang buku, dia serius kayaknya melihat gitu, padahal dia nggak bisa membaca, hanya berpura-pura. Kemudian anak memberi makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku itu. Anak menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisannya. Misalnya tadi dia melihat melihat ayam ya. Nah, melihat ayam. Kemudian kalau bahasa Jawa ayam kan pitik ya. Kalau di Kalimantan apa bahasanya? Bahasa Kalimantannya ayam. Kalau di bahasa Jawa kan ayam pitik. Nah, kadang-kadang anak-anak hanya membaca gambarnya ini. Ketika ditanya di mana? Apa ya? Dia bilang pitik gitu ya. Padahal ini ayam. Di mana ayam tinggal? Nah, ini dia mulai bisa menggunakan bahasa buku. Nih, kadang meskipun tidak sesuai dengan tulisannya. Di sini anak pura-pura membaca ya. Kemudian meningkat lagi kemampuannya tahap membaca gambar atau bridging reading stage. Nah, di sini anak mulai membaca gambar. Dia bisa bercerita dengan bahasanya sendiri, meskipun hanya dengan gambar yang dia lihat. Misalnya di sini, dia akan bilang, ada lebah yang terbang, kemudian lebah itu masuk ke sarangnya. Nah, ini adalah tahap membaca gambar. Dia menginterpretasikan gambar yang dia lihat, kemudian diucapkan dengan bahasanya sendiri. Ini anak mulai sadar pada cetakan yang tampak, anak mulai dapat menemukan kata-kata yang sudah dia pahami, kemudian anak mengungkapkan kata-kata yang memiliki makna dengan dirinya, anak dapat mengulang kembali cerita yang tertulis, gitu ya. Bahkan ketika dia diceritakan, kemudian dia bisa menceritakan kembali dengan bahasanya. Anak dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya, serta sudah mengenal abjad, mulai mengenal abjad di tahap ini. Misalnya kalau dia biasa kita tanyakan seperti ini, di mana? Dia akan mulai melihat, oh ini di, aku tahu ini di, aku tahu ini i, yang ada titiknya. Dia mulai mengenal abjad. Oke, kemudian kita lanjut, tahap berikutnya adalah tahap pengenalan bacaan, take off reader stage. Nah, Bapak Ibu, di tahap ini anak mulai mengenal tanda-tanda pada berbagai objek atau gambar yang ditemui seperti kotak susu, pasta gigi, atau papan iklan. Misalnya kalau di sini anak melihat ada biskuit Roma. Kemudian dia akan bilang, itu Roma. Padahal dia belum bisa membaca, tapi karena dia sudah mengenali gambarnya, dia akan bilang, itu biskuit Roma, gitu ya. Dan kemudian anak mulai mengingat kembali cetakan-cetakan pada konteksnya. Misalnya melihat kemasan susu, dia akan bilang, itu susu bendera. Atau dia melihat kemasan odol, kemasan sabun, dia akan menyebutkan namanya. Nah, ini tahap pengenalan bacaan, atau take off reader stage. Nah, Bapak dan Ibu, tahap berikutnya adalah tahap membaca lancar. Nah, di usia ini anak-anak sudah mulai membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas dan lancar mereka mulai membacanya. Anak menyusun pengertian dari tanda pengalaman yang dan isyarat yang dikenalnya, kemudian anak dapat membuat perkiraan bahan-bahan bacaan. Nah, itu adalah tahap-tahap membaca anak. Dan kalau kita mengetahui tahapannya, kita nanti akan tahu bagaimana memberikan stimulasinya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu.
sekarang adalah stimulasi pada kemampuan berbahasa anak. Contoh mengembangkan bahasa di rumah ini seperti apa sih selama masa BDR? Contohnya bisa dengan kegiatan menyimak. Nah, pada saat kegiatan menyimak ini apa yang harus disiapkan orang tua di rumah? Bisa menyiapkan buku-buku besar. Karena pada tahap menyimak ini anak suka melihat buku-buku yang besar. Fun reading big book. Nah, ini ada buku besar yang kebetulan saya kembangkan bersama tim. Ini buku cerita dan percobaan sains, bukunya besar sekali ya. Saya sampai tidak terlihat ini. Kemudian ini dikembangkan oleh PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah tahun 2016 dan 17, buku cerita dan percobaan sains ini. Bentuknya flipchart, jadi dibukanya begini ya. Nah, buku ini gambarnya besar, kemudian tulisannya kecil-kecil ya di sini ya, sedikit saja. Ini untuk usia TK sih saya buat, tapi bisa juga buku-buku besar ini dibuat untuk anak-anak usia yang lebih kecil lagi, ya, usia-usia yang 2-3 tahun. Seperti ini menarik. Dan teks ceritanya saya tulis di belakang, seperti ini, karena ketika membacakan buku, usahakan kita bisa memberi kesempatan pada anak untuk melihat ya, melihat gambar bukunya. Jadi anak melihat, kita bacakan teksnya yang ada di belakang. Nah, tentu saja pada saat membacakan buku ini kita gunakan membaca lantang gitu ya, yang bisa dipahami oleh anak, bahkan dengan karakter suara yang mungkin berbeda-beda, intonasinya, jadi menarik begitu ya. Minggu yang cerah, ayah mengajak ibu dan Rama liburan ke puncak, misalnya gitu ya. Jadi anak bisa menikmati setiap kata yang diucapkan oleh orang tuanya, didengar dengan baik. Kemudian kegiatan menyimak lainnya bisa mendengarkan berbagai cerita dari buku-buku yang lain. Misalnya, ini buku-buku yang saya bawa, ternyata mama papaku baik. Nah, ini buku-buku karakter mulai bisa kita masukkan, kita bacakan pada anak. Dan kita juga bisa mengajak anak untuk bermain bisik berantai gitu ya. Misalnya kita menyebutkan kata, kemudian sama adiknya atau sama kakaknya, sama ayahnya juga boleh di rumah kan. Kita bisikan kata, kemudian dia harus membisikkan kepada yang lain. Sampai akhirnya benar nggak gitu ya. Jangan-jangan tadi kita bisikan kupu-kupu terbang jadi yang lainnya ya ketika sampai di ujung gitu. Dan kita juga bisa gunakan flashcard, kemudian kartu kata, kartu huruf dan sebagainya. Ini untuk tahap menyimak ya kegiatannya. Kemudian kita bisa lakukan kegiatan yang lain, misalnya kita sudah mulai meningkat nih, tadi menyimak ya, sekarang berbicara. Nah, bagaimana kita bisa merancang kegiatan main yang menstimulasi kemampuan berbicara anak. Nah, misalnya kita bisa mengajak anak bermain gambar seri. Kita acak gambar serinya. Kalau contoh di sini adalah rutinitas bangun tidur ya. Setelah bangun tidur, apa yang dilakukan anak? Nah, ini diacak, kemudian minta anak untuk mengurutkan gambar seri dan menceritakan kegiatan yang ada di gambar itu. Ini menstimulasi anak untuk berbicara. Kemudian bisa dengan bermain spinner flashcard. Nah, ini diputer gitu, nanti berhentinya di huruf apa? Yang Bapak Ibu lihat jadi gambar kiri itu. Diputer, muter, nanti berhenti di huruf apa? Misalnya berhenti di huruf E. Nanti minta anak untuk menyebutkan apa ya benda-benda yang ada di sekitar ini yang dimulai dengan huruf E misalnya, atau diputar lagi jatuh ke huruf I. Nah, itu minta anak untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar yang dimulai huruf I. Nah, ini akan sangat menarik ya. Kemudian bercerita dengan boneka tangan atau boneka jari atau dengan panggung boneka ya kalau ada di rumah. Nah, gunakan kemampuan orang tua ini untuk bercerita. Kalau saya memang suka ngomong ya, apalagi saya memang dulu pernah menjadi penyiar radio RCTI FM di Semarang, jadi MC juga sampai saat ini. Jadi memang saya stimulasi bahasa ke anak luar biasa, sehingga anak saya kelihatan banget nih nilai bahasanya
juga lebih tinggi nih dibandingkan nilai-nilai yang lain. Jadi kayak sama kayak saya banget. Karena saya banyak menstimulasi kemampuan berbicaranya dia. Nah, kemudian stimulasi yang lain yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah adalah mari membaca Bu Cherry. Bu Cherry itu apa? Buku cerita interaktif. Jadi tidak hanya sekedar buku cerita biasa, tetapi ada interaksinya. Sebentar saya carikan, saya sudah siapkan juga. Nah, misalnya buku ini. Ini The Singing Pillow, bahasa Inggris, tapi di dalamnya juga ada bahasa Indonesianya. Jadi dua bahasa buku ini. Dua bahasa. Ini ada interaksinya. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar dibacakan buku, tapi misalnya di gambar ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, di gambar ini, anak-anak bisa membuka, ada apa ya di balik bantal yang, ini ada bantalnya warna apa saja, ada apa di balik bantal hijau, boleh kita buka? Nah, minta anak untuk membuka. Wow, ternyata ada buku di dalamnya, ini buku-buku cerita interaktif ya. Jadi anak bisa berinteraksi dengan gambar-gambar yang ada di sini. Misalnya di halaman kedua, ini ada nenek, neneknya lagi ngapain ya? Coba kita lihat, dibuka di gambar ini. Ada apa? Nah, dibuka ini juga ada tulisan, ada gambar. Oh, ternyata ada laba-laba. Nih, gitu. Anaknya juga bisa diminta untuk menyebutkan. Coba dibuka, ada apa di balik itu? Ternyata ada laba-laba gitu. Jadi ini buku-buku interaktif yang sangat menarik. Saya punya banyak sebenarnya, tapi saya sudah bagi-bagikan yang ada pop-up-nya gitu ya. Bisa dibuka, ini muncul pop-up gitu, menarik sekali. Kemudian bisa dengan bermain garam ajaib. Nah, tidak hanya garam yang ajaib sebenarnya, bisa beras ajaib, kacang hijau ajaib gitu. Kemudian pasir ajaib. Artinya kita gunakan media itu, kita taruh di wadah, kemudian minta anak untuk menuliskan di atas media tersebut, dan kita siapkan kartu-kartu huruf. Misalnya, kalau di contoh ini, garam ya yang kita gunakan medianya, taruh di wadah plastik gitu, nampan misalnya. Kemudian kita sediakan kartu huruf, kita ambil kartu hurufnya, oh ini huruf apa? Bisakah kamu menuliskan di atas garam? Jadi asik gitu anak menggunakan. Dan di sini anak bisa juga menggunakan seluruh inderanya, sensorinya, ya kan? Jadi boleh kok kita mengajarkan anak mengenal keaksaraan awal. Kan ada juga tadi di KD-nya ya kan? Tapi dengan cara yang menarik. Bisa juga membentuk huruf dengan menulis. Membentuk huruf dengan menulis, tapi kita awali dengan misalnya anak membentuk berbagai huruf, tetapi menggunakan berbagai media. Di sini kita lihat pakai Play-Doh, ya, atau bisa pakai kerikil, bisa pakai tutup botol dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan untuk menstimulasi kemampuan bahasa dan literasi anak. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu, masih tetap semangat? Masih ya, terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini juga salah satu untuk menstimulasi literasi dan bahasa anak, itu memakai buku besar. Adakah yang sudah membuat buku besar? Di antaranya tadi yang saya buat seperti ini ya termasuk buku besar ya. Nah, kita bisa mengajak anak untuk membuat sendiri buku besarnya. Nah, contohnya di sini buku besar yang dibuat oleh anak-anak TK, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mengajak anak untuk membuat buku besar. Contohnya adalah bahasanya. Dari segi bahasa, sebaiknya kosakata dan istilahnya itu sederhana. Dan kosakata dasar yang digunakan, kontekstual, yang kita kenal, yang sehari-hari dikenal oleh anak. Tidak perlu menggunakan kosakata yang rumit yang membuat anak bingung ya. Disesuaikan dengan usia anak. Kemudian bahasa atau kalimat yang digunakan juga pendek. Gitu ya, jangan terlalu luas, panjang gitu bahasanya, maksimal 5 kata dalam setiap halaman. Dan setiap halaman itu maksimal 4 kalimat gitu ya. 5 kata dalam setiap kalimat, kemudian setiap halaman maksimal 4 kalimat saja. Contohnya yang ini tadi, nah seperti ini, aku pergi ke laut. Di laut ada 7 ikan, ada juga 7 ubur-ubur, serta 7 gurita. Nah ini ada gambarnya, ada tulisannya.
Mungkin tulisan ini belum tulisan anak sendiri, bisa dibantu orang tuanya, ya. Tapi kegiatan menempel-nempelnya itu anak yang melakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain bahasa, apa yang harus kita perhatikan? Grafikanya, artinya susunan, tata letaknya, kalimat, kemudian tata letak gambar, tata letak angka-angkanya jika memang ada, gunakan warna-warna yang menarik. Bahkan ketika kami membuat buku ini, buku yang besar ini juga kami lakukan fokus group discussion untuk mendapatkan masukan apakah gambarnya sudah bisa mewakili cerita yang akan diucapkan gitu ya. Ini perlu diperhatikan, tata letaknya. Kemudian juga tipografi atau tata hurufnya. Apakah huruf ini sudah sesuai dengan anak usia dini? Apakah sudah jelas? Apakah sudah bisa dipahami gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa diperhatikan orang tua saat mengajak anak untuk membuat buku besar di rumah. Dan Bapak Ibu, kita perlu mengetahui juga tahap perkembangan menulis anak ya, karena keaksaraan awal selain membaca juga menulis. Nah, tidak perlu memaksakan anak untuk menulis, memegang alat tulis ketika dia belum siap, Bapak dan Ibu. Seharusnya kita bantu dulu untuk menguatkan motorik halus anak. Makanya dalam kegiatan di PAUD ada kegiatan bermain plastisin, bermain play-doh, bermain ublek-ublek. Nah, ini anak menggunakan jari-jarinya itu untuk menguatkan motorik halusnya dan menyiapkan anak untuk menulis nantinya, menggunting, ya kan, meremas dan sebagainya. Karena kalau kita memaksakan anak-anak di usia dini untuk memegang pensil, padahal kita belum siapkan motorik halusnya, nanti pada saat dia masuk SD akan cepat lelah kalau menulis. Biasanya anak-anak yang, mohon maaf, di TK-nya langsung menggunakan buku-buku seperti ini, buku-buku yang LK, ya kan? Buku LK yang di dalamnya sudah langsung menebalkan huruf, menulis, ini belum disiapkan motorik halusnya sudah dipaksa untuk menulis di LK ini. Nanti pada saat SD, masuk usia ketika setelah kelas 3 biasanya, berdasarkan penelitian, di kelas 4 dia mulai kelelahan menulis, males nulis. Karena sejak dini belum dikuatkan motorik halusnya, tapi sudah dipaksa untuk memegang alat tulis. Nah, kita harus pahami dulu tahap perkembangan menulis anak ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, coretan awal. Coretan acak gitu, coretan-coretan yang seringkali digabungkan seolah-olah alat tulisnya itu tidak pernah lepas, jadi muter gitu. Kalau zaman saya kecil dulu gambarnya obat nyamuk gitu ya, muter terus gitu. Kemudian mulai orang tua yang rasa stres sudah ngurusin dia iya. jadi Kemudian meningkat lagi coretan terarah. Coretan terarah ini ada tanda-tanda tertentu seperti garis atau titik-titik yang diulang-ulang. Misalnya dia mulai membuat garis-garis, titik-titik diulang-ulang, dan biasanya ada mulai muncul bentuk-bentuk di sini. Bentuk lonjong, kemudian tanda-tanda yang belum berhubungan gitu, belum bermakna. Kemudian mulai meningkat lagi tahapan perkembangan menulisnya, yaitu lupa banyak kerjaan. Pak Agus, bolehkah di-mute dulu yang lain biar tidak muncul suara? Siap. Tolong host yang lain di-mute dulu. Iya. Ya, semua peserta tolong di-mute dulu sehingga tidak mengganggu jalannya penjelasan dari Bunda kita. Iya, terima kasih. Oke, silakan Bunda. Terima kasih Pak Agus. Lalu tahap berikutnya adalah pengulangan garis dan bentuk. Nah, di pengulangan garis dan bentuk ini anak mulai membuat berbagai macam garis, mungkin garis-garis lurus, ada garis lengkung, garis zigzag gitu ya. Ini mulai muncul di sini. Dan tahap berikutnya adalah berlatih huruf. Anak-anak biasanya sangat tertarik huruf-huruf yang ada di namanya sendiri. Karena itu guru, orang tua boleh kok mengajak anak untuk yuk tuliskan namamu agar mereka mengenal huruf-huruf yang ada di namanya. Kemudian semakin meningkat lagi, menuliskan nama. Ini sudah mulai fasih, mulai
apa ya, lentur gitu tangannya untuk bisa menuliskan namanya dengan benar, meskipun kadang hurufnya masih besar kecil gitu ya, belum teratur. Kemudian tahap berikutnya adalah menyalin kata-kata yang ada di lingkungan, kata-kata yang terdapat pada poster di dinding misalnya, atau dari kantong kata. Jadi kita boleh mengajak anak-anak untuk bermain kantong kata. Kita sediakan berbagai kartu kata, kita simpan di kantong, kemudian ajak anak untuk bermain mengambil salah satu kartu kata dan menyalinnya. Ini adalah tahapan perkembangan menulis anak yang bisa kita stimulasi dengan cara yang menyenangkan, ya kan? Kemudian mulai lagi meningkat, menemukan ejaan atau konsonan awal, tengah, dan akhir untuk mewakili huruf. Misalnya, ketika dia mau menyebutkan ini dinosaurus, dia menuliskan DNS untuk sebuah kata dinosaurus. Nah, ini di tahap yang sudah mulai meningkat ya. Dan akhirnya, tahap yang paling tinggi untuk perkembangan menulis anak adalah ejaan baku. Nah, di sini mulai ada usaha-usaha mandiri untuk memisahkan huruf dan mencatatnya dengan benar menjadi kata-kata yang lengkap. Nah, jadi setelah kita tahu perkembangan bahasa anak, kita tahu perkembangan membacanya, kita tahu perkembangan menulisnya, harapannya orang tua bekerja sama dengan guru, karena yang merancang kegiatan main selama BDR ini tetap guru, tetapi dikomunikasikan kepada orang tua, dan orang tua di rumah yang akan mendampingi anaknya belajar, ya kan? Karena itu harus ada komunikasi yang efektif. Kegiatan-kegiatan ini nantinya diharapkan bisa membekali guru saat berkomunikasi dengan orang tua agar dapat menemani anak-anaknya belajar bahasa di rumah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengamati video ini. Nanti silakan berikan pendapatnya ya. Oke, sudah siap ya? Kita lihat dulu videonya. Maaf, tidak. Kok tidak bisa ya? Tadi malam sudah saya coba. Mohon maaf, coba saya ini dulu. Coba saya. Oke. Oh, ternyata tidak bisa videonya muncul. Tidak bisa ya, Pak Agus? Iya, benar. Oh iya, tadi malam saya coba sudah bisa, kok ini nggak bisa ya? Oke, nah, saya ceritakan aja ya. Saya rasa video ini sudah viral. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah melihat video ini. Mohon maaf, video ini. Nah, di video ini anak belajar membaca, ya, dengan dibantu oleh guru di sekolah. Mohon maaf, Bunda, di share screen. Oh, ini hilang screen-nya? Hilang, ya. Oh, maaf, sebentar. Screen-nya hilang ya. Sebentar. Saya share screen lagi berarti. Ya, Bunda. Baik, sebentar Pak Agus. Maaf teman-teman, tadi karena saya pengen memunculkan suaranya, ya, jadi ternyata ini sudah terlihat. Siap, Bunda. Sudah terlihat ya Pak Agus. Yeah. Nah, di gambar ini sebenarnya videonya adalah anak belajar membaca di sekolah ini. Bahkan di sekolah kan pakai seragam ya. Sudah viral, saya rasa mungkin sudah pernah ada yang melihat video ini. Dia diajarkan oleh guru seperti ini. Ini huruf apa? D. Coba ucapkan. D. Katanya sampai dia gitu. Ini H. Ini has. Ini T. Ini apa? Dasi. Dia sampai begitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu, mengajarkan membaca anak dengan cara seperti ini bagaimana? Baik, diskusinya sangat luar biasa, menarik sekali ya ternyata. Dengan video ini kita tahu seharusnya bagaimana mengajarkan membaca, menulis, berhitung pada anak usia dini. Kalau dengan cara yang seperti ini, cara jadul itu membuat anak tertekan gitu. Tidak ada kesenangan di wajah anak. Dan tentu saja ini melanggar prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Karena
prinsip pembelajaran anak usia dini adalah dilakukan melalui bermain, ya kan? Kemudian anak yang aktif, berpusatnya pada anak, bukan berpusat pada guru. Kalau ini jelas berpusat pada guru kan? Dan sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai minat anak. Nah ini anak pengennya main gitu, kok malah suruh baca ya gitu kan, sampai mukanya itu loh gitu kan, kasihan banget ya. Baik, kita lanjut ya. Nah ini saya menunjukkan kegiatan bermain keaksaraan di lembaga PAUD yang ada di kantor kami. Kami sudah menggunakan loose part. Tadi saya katakan loose part itu bahan-bahan lepasan yang bisa dipindahkan, dibentuk menjadi sesuatu sesuai dengan ide dan gagasan. Loose part ini sekarang banyak digunakan oleh lembaga PAUD, ya, kegiatan pembelajarannya dengan media loose part dan bermuatan STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Nah, kegiatan mainnya di lembaga PAUD kami yang ada di PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, ini sudah mulai kami rancang seperti ini contohnya. Ini kami sebut dengan invitasi atau invitation dari bahasa Inggris yang artinya undangan bagi anak untuk bermain. Nah, ini di sentra persiapan, karena kami menggunakan sentra. Nah, di sentra persiapan, ini kan pas banget ya, kalau sentra persiapan itu stimulasi terhadap keaksaraan awal anak kan. Nah, kami mengajak anak-anak untuk bermain seperti ini. Kita tata sedemikian rupa invitasinya, dan kita tuliskan bahasa invitasinya di sana. Bisakah kamu menyusun huruf kelinci? Gitu. Jadi, bukan memberikan instruksi kepada anak, ayo disusun huruf kelinci, pakai ini, pakai itu. Tidak ada instruksi dari guru, tetapi guru cukup menuliskan invitasinya. Contohnya di sini, bisakah kamu menyusun huruf kelinci? Boleh loh, silakan teman-teman menyusun huruf kelinci menggunakan alat bahan yang sudah Bunda sediakan. Nah, di sini guru menyediakan loose part-nya seperti kerang, ya, kancing-kancing baju, batu-batu kerikil, kemudian huruf-huruf yang menggunakan plastik ini atau balok dan sebagainya. Kemudian ada kartu huruf yang dibuat sederhana sekali dari kertas lipat. Nah, ini asiknya anak ketika bermain, gambar di sebelahnya, itu mereka tidak diberikan instruksi oleh guru, contoh oleh guru, tapi bebas menuangkan ide dan gagasannya. Dan guru hanya memberikan provokasi saja saat anak-anak bermain. Misalnya di sebelah kiri, huruf apa saja yang kamu temukan pada kata tukang, itu adalah invitasinya. Nah, kemudian pada saat anak bermain, guru memberikan provokasi dengan menggunakan kalimat-kalimat tanya yang terbuka. Jadi open-ended questions, kalimat tanya yang dijawabnya tidak hanya dengan yes atau no, tetapi yang jawabannya luas. Huruf apa saja ya yang kamu dapatkan di kata tukang? Dengan cara apa ya kamu akan membuat huruf itu? Bisa tidak kamu sebutkan hurufnya? Ini pertanyaan-pertanyaan terbuka yang digunakan oleh guru untuk memprovokasi agar kegiatan mainnya lebih bermakna gitu. Dan terlihat anak-anak lebih senang ya, mereka bebas menggunakan ide dan gagasannya, kreativitasnya. Tentu saja ketika kita merancang kegiatan main yang seperti ini, tantangan pendidikan abad 21 akan tercapai. Anak-anak berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan komunikatif. Karena pada saat bermain ini ada komunikasi di antara mereka, ada kerjasama, gitu kan? Nah, kemudian ini contoh-contoh yang lain, tidak hanya dengan huruf, bisa juga dengan angka ya. Kartu-kartunya bisa kartu huruf, kartu angka. Medianya bisa dilihat, ini yang disebut dengan loose part. Jadi kumpulkan saja ini, kerikil-kerikil, kancing-kancing, tutup botol, kerang, atau biji-bijian gitu ya, batu-batu, itu bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak tentang membaca, menulis, berhitung, tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Jadi, kalau anak belajarnya seperti ini akan lebih asyik
dan lebih tercapai daripada anak menggunakan LK seperti ini. Nah, kita tinggalkan deh LK, karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Sudah dipaksa untuk menulis huruf, memegang pensil, padahal belum dilatih motorik halusnya. Kemudian menebalkan angka, menebalkan huruf, seperti ini ya, ini kita tinggalkan. Kita gunakan cara-cara seperti ini. Kemudian boleh kok setelah anak menuliskan huruf dengan berbagai media, boleh loh menyalinnya di kertas. Kita sediakan alat tulisnya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Maukah kamu menuliskan itu di kertas? Nggak mau, ya sudah. Maukah kamu menuliskan itu di kertas? Mau Bunda, silahkan. Jadi nggak ada tulis gitu. Baca gitu, tidak seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu, rasanya sudah banyak kita berdiskusi tentang bermain bahasa di rumah. Dan setelah mempelajari materi ini, memang harus ada tugas mandiri ya Bapak dan Ibu. Saya meminta Bapak dan Ibu untuk membuat tugas mandiri, satu saja, kegiatan bermain bahasa di rumah. Formatnya, nama permainannya apa, kemudian untuk kelompok usia berapa, karena harus sesuai dengan tahap perkembangan bahasa anak tadi ya. Kemudian indikator perkembangannya, artinya diambilkan dari KD tadi. Anak KD-nya ada 310, 410, 311, 411, 312, 412. Nah, indikator yang mana yang mau dicapai? Kemudian alat dan bahannya apa dan langkah-langkah bermainnya seperti apa? Ya, harapannya nanti bisa kita bawa di diskusi WhatsApp group. Apakah kegiatan main yang Bapak dan Ibu rancang ini untuk anak usia dini sudah sesuai? Gitu ya. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali. Kita sudah belajar banyak, berdiskusi tentang bermain bahasa untuk anak usia dini. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semua, menginspirasi Bapak dan Ibu untuk bisa mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini dengan tepat dan berkomunikasi dengan orang tua di rumah tentang bagaimana mengajarkan bahasa kepada anak usia dini selama masa BDR. Begitu ya, terima kasih. Kita akan lanjut dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.